Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sudah datang dan bersedia hadir pada kegiatan kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan, sepertinya lebih baik kita mulai dengan doa dulu ya di antara teman-teman. Siapa kira-kira yang mau mulai doanya? Saya Kak. Boleh silahkan. Berdoa mulai. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas kesediaan waktunya telah bersedia hadir dan datang pada kegiatan konseling kelompok pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Nuraisa Rizky Syahputri, mahasiswa program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Di sini saya bertugas atau berperan sebagai pemimpin kelompok. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya ingin teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Boleh dimulai dari kakak yang di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia, saya jurusan Ilmu Komputer, saya mahasiswa semester 1. Perkenalkan, nama saya Nurhayatia Zahra, saya dari jurusan Tata Boga di semester 1. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauza Basaribu, saya jurusan Hubungan Internasional semester 1. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia, saya dari jurusan Farmasi semester 1. Baiklah, kita sudah mengetahui nama masing-masing ya. Di sebelah kanan saya ada Kak Ainun, kemudian ada Kak Zahra, kemudian ada Kak Rizka dan juga Kak Windy. Di sini kita semua berada di semester 1 ya. Benar tidak? Benar. Baiklah teman-teman, di sini sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Tidak, belum Pak. Belum ya. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu konseling kelompok? Nggak tahu, Pak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas masalah berat individu yang dimiliki lebih dari 2 orang. Di sini kita akan memanfaatkan kelompok ini untuk membahasnya secara bersama-sama. Jadi teman-teman, konseling kelompok itu adalah memanfaatkan dinamika kelompok yang beranggotakan kita semua yang ada di sini untuk memecahkan masalah berat yang dimiliki oleh individu, di mana masalah ini dimiliki oleh lebih dari 2 orang. Misalnya nanti ada Kak Rizka dan Kak Zahra yang memiliki masalah yang sama. Nah, masalah itu akan kita bahas di kelompok ini. Kemudian tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah pribadi individu. Nantinya setiap dari kita akan mengungkapkan masalah yang kita rasakan yang berat dari kita masing-masingnya ya. Di konseling kelompok ini kita ada menerapkan beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini kita berempat bersama-sama sepakat dan setuju akan merahasiakan segala informasi yang kita dapatkan atau kita dengar dari kita semua karena tidak layak untuk dibagikan ataupun didengar oleh orang lain. Nah, kemudian ada azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini kalian atau kita semua berkumpul dan duduk di sini atas rasa sukarela dan tidak tanpa paksaan dari siapapun. Apakah kalian di sini sukarela datang kemari? Yang kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini kita akan mengungkapkan masalah kita secara terbuka tanpa takut untuk dihakimi atau dinilai buruk oleh orang lain karena kita secara bersama-sama membahas masalah kita di sini.
Apakah kalian paham apa itu konseling kelompok dan asas yang akan kita terapkan? Baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan konselingnya, bagaimana kalau kita sepakati dulu nih durasi konselingnya berapa lama? 25 menit Kak. 30 menit Kak. 40 menit. Secepatnya Kak. Bagaimana kalau kita sepakati di 40 menit saja, kawan-kawan semuanya? Boleh Kak. Boleh Kak. Ya, kita sepakat ya konseling ini akan dilakukan selama 40 menit ke depan. Sepakat Kak. Baiklah teman-teman, sepertinya sebelum kita mulai ke kegiatan berikutnya, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Kalau misalnya saya bilang dahi, pegangnya dahi. Oke, kalau saya bilangnya mata, pegang mata. Oke. Fokus on me please. Tangan, kaki, mulut, hidung, mata, pipi, kaki. Oke, baiklah. Baiklah, masuk kita ke tahap berikutnya, yakni tahap peralihan. Sebelum kita lanjut, ada nggak yang masih ingat apa itu konseling kelompok dan apa tujuannya? Saya Kak, Boleh Kak Rizka. konseling kelompok adalah pembahasan pribadi yang lebih dari 2 orang di dalam kelompok. Tujuannya untuk menuntaskan masalah. Iya, benar sekali Kak Rizka. Nah, jadi teman-teman, konseling kelompok itu sendiri adalah memanfaatkan dinamika kelompok, di mana biasanya lebih dari 4 orang berkumpul di dalam satu perkumpulan atau satu tempat untuk membahas masalah-masalah individu, masalah berat, baik seperti masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Nanti kita akan bersama-sama nih membahas masalah itu untuk menemukan solusinya. Tujuannya adalah mengentaskan masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir kalian. Kan tujuannya tadi itu mengentaskan masalah ya. Masalahnya itu kan bisa masalah kita pribadi, bisa masalah sosial kita, bisa masalah belajar, bisa juga masalah karir. Nah, nanti kan kita melakukannya di dinamika kelompok ini atau di antara kita ini, kita berlima. Tujuannya itu agar kita semua ini bisa saling membahas, saling membantu menyelesaikan masalah salah satu dari anggota kelompok ini. Fungsi saya di sini adalah sebagai fasilitator atau pemimpin kelompok ini. Ya, jadi teman-teman, di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang menjadi fondasi atau dasar kita melakukan kegiatan. Karena kalau tidak ada asas, bagaimana kita bisa melanjutkan begitu? Di dalam sesi konseling kali ini kita akan menerapkan 4 asas konseling. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di segala hal yang kita dengar maupun yang kita ucapkan, baik dari diri kita sendiri maupun dari teman kita yang lain, itu tidak boleh, tidak pantas dan tidak layak untuk didengar oleh orang lain. Jadi, kita harus sama-sama berpegang teguh pada rahasia.
yakni tidak boleh kan kita dari definisinya sendiri, rahasia itu kan nggak boleh ya didengar oleh orang lain. Nah, kita harus menerapkan yang seperti itu teman-teman. Segala hal yang kita ucapkan di sesi ini harus kita rahasiakan ya dari orang lain agar kita bisa sama-sama terbuka, tidak takut dijudge atau rahasiaku ditahu orang lain nih, begitu ya teman-teman. Baik, Kak. Nah, kemudian di sini ada asas kesukarelaan. Kita di sini bersama-sama datang dan berkumpul dengan inisiatif sendiri dan sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun ya. Kan kalian datang kemarinya sukarela bukan? Sukarela, Kak. Oke. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Tadi kan kita sudah berjanji ya kalau kita akan merahasiakan segala hal yang kita dengar maupun yang kita ucapkan. Tidak boleh dan tidak layak didengar oleh orang lain yang bukan anggota kelompok di antara kita berlima ini nih. Nah, di sini asas keterbukaan, kita harus terbuka ya agar masalah kita itu dapat diatasin, begitu ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita masih ada rahasia nih, gimana caranya kita mengentaskan masalah itu tadi, oke? Oke, Kak. Nah, yang terakhir itu asas normatifan. Karena kita tinggalnya di daerah yang penuh dengan adat dan etika, jadi norma-normanya itu harus kita terapkan di sesi konseling kita ini. Kita tidak boleh melewati batas ataupun norma-norma yang berlaku, yang tidak etis. Oke, teman-teman? Oke, Kak. Apakah teman-teman paham? Baiklah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham apa itu konseling kelompok dan apa tujuannya? Kalian masih ingat kan asas-asasnya? Sudah siapkah untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini? Siap. Baiklah, kita akan masuk ke tahap berikutnya yakni tahap inti. Mungkin ada yang ingin menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Saya, Kak. Jadi gini, Kak. Kan aku punya banyak tugas kuliah. Tapi temanku tuh suka lagi ngajak main game online. Gara-gara sering begadang, aku tuh sering nambahkan tugas kuliahku. Oh, jadi kamu sudah kecanduan game online ya, Kak Rizka? Iya, Kak. Oh, baiklah. Mungkin ada berikutnya siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Oh, boleh Kak Windy, silakan. Nah, akhir-akhir ini tuh saya sering telat kuliah karena setiap malam tuh saya bergadang karena main media sosial. Itu gimana ya, Kak, solusinya? Oh, kamu kasihkan ya Kak untuk bermain media sosialnya di malam hari. Oh ya, baik. Siapa selanjutnya yang ingin menceritakan masalahnya? Boleh Kak Zahra. Saya merasa kalau tugas di semester 1 itu sangat banyak dan agak sulit Kak, karena di masa SMA itu tidak banyak tugas seperti itu dan tidak sulit juga. Karena itu saya kadang kelupaan mengerjakan salah satu tugasnya. Oh, kamu merasa terlalu berbeda ya dari SMA ke kuliahnya? Ya Kak, lumayan sulit ya. Oh ya, baik. Kemudian boleh Kak Iman menceritakan masalahnya? Kalau saya Kak, masalahnya sama seperti Kak Windy. Saya terlalu keasikan main sosial media karena kadang saya main itu sampai subuh. Jadi saya sering tidak masuk kelas gitu Kak. Oh, jadi kamu ini ya sering telat di Iya, Kak. kuliahnya karena tidurnya siang gitu. Karena tidurnya kemalaman subuh, sampai subuh gitu Kak, begadang gitu. Oh begitu ya Kak Ainun masalahnya. Nah, menurut teman-teman nih,
masalah siapa sih kira-kira yang paling berat yang harus kita bahas di konseling kali ini? Kayaknya permasalahan Kak Ainun sih Kak. Permasalahan Kak Ainun. Setuju kah kalau kita membahas masalah Kak Ainun saja? Setuju Kak. Bagaimana Kak Ainun? Boleh Kak. Setuju. Silahkan Kak Ainun menjelaskan lebih detail permasalahannya bagaimana. Jadi gini Kak, saya kan baru menjadi content creator. Nah, jadi salah satu faktor saya ikut content creator kan saya supaya saya dapat pemasukan nih kan Kak. Jadi masalahnya itu Kak, karena saya sering buat konten ya, jadi saya sering lupa waktu gitu. Kadang saya main sosial media sampai subuh gitu. Dan faktor negatifnya itu saya sering terlambat masuk kelas, nilai saya terancam. Apalagi kan saya lebih sering masuk kelas pagi nih Kak. Jadi pagi saya jarang masuk nih karena saya terlalu fokus sama konten saya. Jadi kalau misalnya saya itu gabung sama teman saya. Kalau misalnya saya nggak ikut buat konten tuh teman saya tuh musuhin saya kayak gitu. Jadi seperti itu Kak masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Kak Ainun sudah menceritakan masalahnya. Nah, jadi teman-teman, ada permasalahan yang Kak Ainun jelaskan tadi, permasalahan lengkapnya itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang bermasalah adalah kognitifnya dan perilakunya. Jadi bisa saya simpulkan teknik yang akan kita pakai dalam sesi konseling kali ini adalah teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Kalau di bahasa Indonesianya itu dia terapi kognitif dan perilaku. Jadi teman-teman, CBT itu kan terapi konseling yang berfokus pada pemikiran dan perilaku si konselingnya. Nah, di sini kan saya berperan sebagai pemimpin kelompok. Jadi kita akan berfokus pada pemikiran irasionalnya Kak Ainun tadi. Kan dia bilangnya kalau dia ingin menyelesaikan studinya tapi takut ya ditinggal teman-temannya kan kalau dia nggak ikut buat kontennya tadi tuh ya kan teman-teman. Nah, itu kan pemikiran yang kurang baik ya, karena pemikiran yang tidak baik itu yang mempengaruhi perilaku yang tidak baik atau tidak sehat teman-teman. Di sesi kali ini kita akan berfokus pada 3 hal. Yang pertama itu mengenali pemikiran negatif. Kita akan mengenali pemikiran negatif apa yang dipikirkan oleh Kak Ainun ini ya. 2, 3. Nah, yang kedua itu mengubah cara berpikir yang keliru, dan yang terakhir itu mengubah perilaku yang menyimpang gitu ya teman-teman, atau perilaku yang bikin masalah kayak gitu. Baiklah teman-teman, manfaat utama dari teknik CBT ini kan untuk peningkatan keefektifan kemandirian anggota kelompok ya. Yang di sini tadi kan Kak Ainun yang kita bahas, oke? Untuk gimana caranya dia kedepannya itu lebih mandiri dan bisa menata pemikirannya tadi. Gimana caranya si Kak Ainun tadi bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Teman-teman paham nggak ya apa yang saya sampaikan tadi? Paham Kak. Kelihatan mulai bosan ya teman-teman. Gimana kalau kita ice breaking lagi nih untuk biar segar lagi pemikirannya? Boleh Kak. Seperti yang tadi ya, kalau saya bilang dahi, pegangnya dahi. Kalau saya bilang tangan, pegangnya tangan. Oke? Kak. Mata.
Ongi please. Lihat saya ya, lihat saya. Kaki, hidung, pipi, bibir. Oke, baiklah. Baiklah, Kak Ainun, terima kasih sudah menceritakan masalahnya. Sebelum kita lanjut membahasnya, bagaimana kalau teman-teman memberi pendapat nih, gimana permasalahan Kak Ainun ini? Menurut saya, Mbak, kalian itu harus mengoptimalkan waktu di mana dia harus main gadget dan menyelesaikan tugas kuliahnya. Kayak misalnya dia mau main gadget atau mau buat konten, jadi dia harus bisa ngatur waktunya, misalnya dari jam 10 sampai jam 12 saja, dengan catatan dia udah menyelesaikan tugas kuliahnya. Gitu Kak, menurut saya. Oke, terima kasih Kak Rizka. Bagaimana teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, Kak Ainun ini sepertinya takut ditinggal oleh temannya, padahal temannya itu membawa efek buruk kepada Kak Ainun. Bagaimana menurut Kak Zara? Saya setuju dengan Kak Rizka dan Kak Windy. Seharusnya Kak Ainun bisa mendahulukan mana yang penting dan prioritas supaya bisa manajemenkan waktunya. Baiklah, terima kasih pendapatnya teman-teman. Saya ingin bertanya nih kepada Kak Ainun. Kak Ainun ini tinggalnya di kos atau di rumah ya? Sama orang tua Kak. Sama orang tua di rumah. Berarti pagi apa tidak dibangunin orang tua untuk berangkat ke kuliah gitu Kak? Orang tua saya tuh ada bisnisnya Kak, jadi mereka tuh bangun lebih awal. Nah, karena mereka bangun lebih awal, mereka tuh jarang ngasih tahu saya atau nggak ngasih tahu karena mau buru-buru gitu Kak. Jadi saya nggak ada yang ingatin untuk bangun, jadi ketiduran terus. Oh, jadi kamu bangunnya di jam 12 itu bangun sendiri ya tanpa dibangunin orang tua? Iya Kak. Lagi nggak dibangunin karena orang tuanya sibuk? Iya Kak. Gitu. Oh begitu ya Kak Ainun. Jadi gimana menurut Kak Ainun nih, lebih penting kuliah atau menjadi konten kreator Kak? Kalau menurut saya Kak, lebih penting kuliah karena lebih menjamin untuk saya ke depannya Kak. Nah, namun di sisi lain kan saya juga ikut konten kreator. Seiring lagi berjalan waktu saya mendapat pemasukan dari konten itu Kak. Jadi saya sekarang berpikir itu saya kesampingkan dan saya lebih mengutamakan kuliah Kak. Seperti itu. Baiklah, begitu ya Kak. Tadi kan kalau nggak salah Kak Ainun ada bilang ingin menjauhi teman-temannya yang bawa pengaruh buruk gitu ya. Itu gimana menurut Kak Ainun? Jadi gini Kak, saya maunya itu teman-teman saya menghargai keputusan saya gitu. Jadi karena mereka menghargai keputusan saya untuk tidak terlalu fokus ke konten, setidaknya saya bisa mengejar nilai-nilai kuliah saya yang kosong Kak, atau yang nilainya rendah, seperti itu Kak. Baiklah Kak Ainun, sejauh ini apa sih yang udah kamu buat untuk mengatasi masalah kamu itu? Jadi gini Kak, saya kan sudah menolak ajakan mereka. Biar supaya saya tuh tidurnya nggak telat lagi, saya lebih fokus ke perkuliahan saya, tidak terlalu fokus untuk konten. Nah tapi kan Kak, teman saya ini terus memujuk saya gitu, jadi saya merasa yang udah saya lakuin itu nggak berhasil gitu, seperti itu Kak. Berarti kamu udah berusaha ya untuk manajemen waktu kamu, tapi karena teman-teman kamu tetap maksanya itu gimana sih Kak Ainun? Seperti ini. Hanya gitu. Gini Kak, kalau misalnya saya nggak ikut ajakan mereka tuh musuhin saya gitu. Saya nggak ditemenin lagi kayak gitu karena permintaan mereka nggak saya turuti, seperti itu Kak. Oh begitu ya Kak Ainun. Kak Ainun, menurut Kak Ainun nih, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Jadi gini Kak,
saya kalau untuk sekarang saya menolak teman saya itu dengan tegas kayak gitu. Jadi biar supaya nantinya walaupun mereka nggak mau berteman sama saya itu nggak ada masalah untuk saya seperti itu. Baiklah. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi gimana permasalahan Kak Ainun ini? Menurut saya, Ainun itu harus menjauhi teman, Kak. Harus pandai memilih. Kalau yang bawa dampak buruk itu, ya mending dijauhi aja daripada kena dampaknya kan. Kalau teman yang lain adakah? Bagaimana Kak Zara? Menurut saya seharusnya Kak Ainun tidak perlu takut untuk dimusuhi teman-temannya, karena lebih baik memiliki sedikit teman yang memiliki prioritas daripada memiliki banyak teman tapi membawa ke hal yang lebih buruk. Kalau menurut Kak Windy gimana Kak? Benar Kak Ainun, menurut saya kakak harus memfokuskan kuliah karena kakak tidak perlu takut untuk dijauhi oleh teman-teman kakak. Karena menurut saya harus lebih sedih melihat lelahnya orang tua sudah bayar kuliah mahal tapi kuliahnya terbengkalai. Benar kata teman-temannya Ainun. Sekarang saya mau nanya nih sama Ainun. Menurut Ainun siapa yang bisa membawa kamu kepada kebaikan? Diri saya sendiri Kak. Nah, itu kamu tahu kalau hanya diri kamu yang dapat menolong kamu. Kamu udah paham ya bahwa teman-teman kamu itu membawa kepada keburukan, ya. Sekarang kamu paham ya Nun bahwa usaha yang kamu lakukan itu adalah menolak keras ajakan mereka untuk membuat konten, dimana hal itu kan mengganggu siklus perkuliahan kamu ya. Dimana kamu kan tadi kamu bilang karena buat konten kamu jadi telat bangun gitu kan, waktu tidur kamu terganggu, jadi kamu fokusnya ke konten bukan ke kuliah. Sedangkan kamu udah sadar nih kalau yang lebih penting itu adalah kuliah seperti yang kata Kak Windy. Masa kamu mau menyia-nyiakan apa yang usaha orang tua kamu menguliahkan kamu gitu gara-gara penghasil dari konten yang sedikit itu? Iya Kak. Jadi kamu paham kan Kak Ainun? Selanjutnya apa nih kira-kira rencana kamu untuk menyelesaikan tugas kuliah kamu yang terbengkalai tadi? Jadi gini Kak, kalau untuk sekarang saya lebih berfokus untuk mengejar nilai-nilai saya yang tertinggal. Nah jadi untuk risiko saya itu sama teman saya, kalau mereka nggak mau berteman sama saya karena saya nggak mau lagi ikut gabung konten sama mereka, ya itu nggak masalah untuk saya Kak. Tinggal lagi ya saya harus mencari teman baru untuk saya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bener Kak Ainun, banyak nih teman yang lebih baik seperti teman-teman kita di konseling ini. Mereka mungkin lebih baik daripada teman-teman Kak Ainun yang mengajak untuk membuat konten tapi mengabaikan kuliah. Paham kan teman-temanmu tadi tuh membawa kepada keburukan. Jadi gimana kalau saya nih minta kamu untuk membuat satu planning card atau suatu kertas, ditulis di kertas gimana kamu manajemen waktu kamu ke depannya untuk membangkitkan semangat kamu kembali. Boleh Kak, dengan senang hati. Oke, silahkan Kak Ainun. Wah, bagus sekali Kak Ainun. Adakah teman-teman yang ingin melihat gimana rencana Kak Ainun ke depannya? Saya boleh lihat Kak Ainun. Boleh nih, silakan Kak Windy. Ini bagus, cocok dengan Kak Ainun. Saya harap Kak Ainun bisa melakukannya dengan baik dan tetap semangat. Yang lain teman-teman yang ingin lihat? Mungkin Kak Windy saja yang penasaran. Terima
Terima kasih Kak Ainun sudah menjelaskan permasalahan kakak yang tadi. Kelihatannya sudah mulai bosan ya teman-teman. Gimana kalau kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke berikutnya? Boleh Kak, boleh. Seperti yang tadi ya, kalau misalnya saya bilang dahi, pegelnya dahi. Kalau saya bilang tangan, pegelnya tangan. Oke? Mata, fokus on me please. Lihat saya ya, lihat saya. Kaki, hidung, pipi, bibir. Oke, baiklah. Namanya masih fokus ya teman-teman. Kak Ainun, apakah kamu siap dan bersedia untuk berkomitmen menjalani planning card kamu yang sudah kamu buat tadi? Siap Kak. Bagus Ainun. Kami yakin kamu bisa menjalani apa yang sudah kamu rencanakan sesuai dengan itu. Sebaiknya kamu mengikuti saran dari teman-teman tadi ya Ainun. Baik Kak. Bagaimana Kak Ainun perasaan kamu setelah kita bahas permasalahan kamu tadi? Alhamdulillah saya lega. Jadi saya tahu mana teman yang toksik, mana teman yang baik ya Kak ya. Bagus sekali Ainun. Teman-teman, sebelum kita menutup sesi ini, adakah teman-teman yang ingin mengambil kesimpulan dari sesi kali ini? Saya Kak, Boleh, silahkan Kak Rizka. saya merasa senang Kak dari sesi ini. Saya mendapat solusi karena kan masalah saya hampir sama kayak Kak Ainun, cuma beda saya kecanduan game online. Jadi dari sesi ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya harus pandai memanage waktu dan untuk memilih teman. Berarti ada dua masalah ya teman-teman yang sudah kita atasi di sesi kali ini. Iya Kak. Berarti sesuai ya dengan tujuan kita mengentaskan dua masalah dari anggota kelompok. Iya Kak, benar. Ya, benar sekali Rizka yang kamu simpulkan. Baiklah teman-teman, kita berada pada sesi terakhir di sesi konseling kali ini. Di sini izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah kita lakukan ya teman-teman. Kan tadi dari teman-teman sekalian punya 4 masalah nih. Yang pertama itu Kak Zahra, dia merasa kalau tugas di semester 1 ini terlalu berat. Masa transisi dari SMA ke kuliah itu terasa banget ya Kak. Kan tadi Kak Zahra juga bilang kalau tugas itu terlalu berat, jadi kakak agak males gitu ngerjain tugasnya ya kan. Nah, kemudian Kak Rizka ya, Kak Rizka tadi masalahnya kamu kecanduan game online sampai mengabaikan tugas kuliah ya Kak. Kan kamu juga bilang kalau misalnya terlalu asik nih bermain game sama teman-teman. Nah, kemudian masalah kamu dengan Kak Zahra berarti hampir sama ya, kalian mengabaikan tugas kuliah. Yang satu karena merasa kalau transisinya itu terlalu berat, yang satu merasa lebih seru main game, gitu ya kan Kak? Iya Kak. Begitupun Kak Windy ya kan, Kak Windy, kamu sering kesiangan karena di malam harinya sering bermain media sosial ya kan sampai malam. Nah, kemudian ada Kak Ainun yang masalahnya kita bahas tadi ya Kak Ainun, yang mana dianggap teman-teman paling berat nih. Padahal menurut saya masalah kalian tuh sama semuanya, yakni di tugas kuliah, dimana kalian mengabaikan tugas kuliah karena hal lainnya yang kalian anggap lebih penting. Yakni Kak Ainun, dia merasa kalau konten creator itu penting, bukan terlalu penting sih, tapi karena dipaksa ya sama teman-temannya, jadi Kak Ainun merasa kalau saya harus nih membuat konten seperti teman-teman saya, kalau nggak nanti saya nggak punya teman.
Jadi kamu lalai ya di tugas kuliahnya, sehingga di pagi hari, mata kuliah pagi hari kamu jarang masuk ya kan Kak Ainun? Nah, dari sini keempat masalah ini kan sama-sama mengabaikan tugas kuliah. Nah, di sini saya simpulkan permasalahan kalian berempat ini adalah mengabaikan tugas kuliah. Kak Zahra yang merasa transisi dari SMA ke kuliah itu sangat jenuh sehingga dia malas mengerjakannya ya. Kemudian ada Kak Rizka yang dia keasikan bermain game. Kemudian ada Kak Windy yang merasa kalau di malam hari itu cocoknya main sosmed nih, jadi dia lalai sama tugas kuliahnya. Dan juga Kak Ainun yang dia lalai juga karena juga buat konten. Di sini pendekatan yang kita lakukan tadi adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ini juga berguna bagi teman-teman seperti yang sudah tadi kita lihat ya, manajemen waktunya oleh Kak Ainun. Udah kita lihat tadi bersama kalau misalnya Kak Ainun itu berencana menjauhin temennya yang membawa pengaruh buruk, dan juga kedepannya dia akan lebih peduli dengan tugas kuliahnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Windy tadi, pikiran Kak Ainun sudah terstruktur kalau temannya itu toksik ya Kak Windy, temannya toksik dan juga harus dijauhi. Kalau kata Kak Zahra tadi, teman yang membawa keburukan kayak gitu, untuk apa berteman dengan yang orang yang seperti itu ya Kak Ainun. Jadi Kak Ainun kan tadi Kak Ainun juga sudah berjanji dan bersedia untuk menaati apa yang sudah Kak Ainun buat tadi kan, yang di jadwal itu tadi. Jadi saya harap di sini Kak Ainun bisa menepatinya. Baiklah teman-teman, di sini berizinkan saya ya untuk menyimpulkan atau memberi pendapat saya pribadi. Nah Kak Ainun, menurut saya nih gak apa-apa Kak Ainun kalau mesti mau berteman dengan mereka, asalkan Kak Ainun menepati jadwal yang Kak Ainun buat tadi itu, action plan-nya itu ya. Tapi dengan catatan seperti kata Kak Zahra, kalau Kak Ainun udah selesai nih mengerjakan tugas kuliah, kalau misalnya belum selesai, boleh dong Kak Ainun pentingkan dulu tugas kuliahnya, seperti yang udah tadi kita ini kan. Tadi kan Kak Ainun kita sudah menolak pikiran negatif kalau misalnya saya nggak berteman dengan saya nggak ikuti konten mereka, nanti mereka nggak mau dong berteman dengan saya. Nah kita tuh tolak pikiran itu, karena masih banyak teman lain yang lebih baik dari mereka. Nggak harus sama mereka kok kamu bertemannya Kak Ainun. Kak Ainun, di sini saya punya tugas rumah nih untuk Kak Ainun, untuk menepati janji. Kalau itu tadi kan untuk menepati janji mengikuti apa yang sudah Kak Ainun tulis. Nah itu fungsinya untuk mengubah perilaku Kak Ainun, gitu Kak Ainun. Nah mungkin kita sudah sampai di tahap akhir ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Adakah teman-teman yang ingin memimpin? Ya, saya boleh Kak. Boleh, silahkan Kak Windy. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi pahala bagi kita semua. Sekian mungkin sesi konseling dari saya pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam